Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari tim 3 akan mempresentasikan tokoh ataupun role model dari nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang direpresentasikan oleh sosok pahlawan nasional dan Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dan wafat pada tanggal 26 April 1959. Sepanjang hidupnya, beliau mewariskan semboyan pendidikan yang sangat luar biasa bagi bangsa ini, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, yang berarti di depan seorang pemimpin harus memberi teladan. Ing Madyo Mangun Karso, yang bermakna di tengah harus mampu membangun semangat dan memprakarsai ide. Serta Tut Wuri Handayani, yang berarti di belakang harus bisa memberikan dorongan dan arahan yang baik. Semboyan ini sejatinya adalah jiwa dari kepemimpinan dan pelayanan. Menjadi seorang ASN berarti menjadi pelayan publik. Jika kita tarik ke masa lalu, Ki Hajar Dewantara telah mengamalkan nilai berorientasi pelayanan melalui prinsip pendidikan untuk semua. Pada masa penjajahan, pendidikan adalah barang mewah yang sangat eksklusif, hanya untuk bangsawan dan orang Belanda. Merespon ketidakadilan ini, beliau mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922. Ini adalah wujud nyata pelayanan prima beliau untuk rakyat. Beliau mendedikasikan hidupnya untuk memastikan bahwa seluruh rakyat tanpa memandang status sosial memiliki hak dan akses yang sama terhadap pendidikan demi mengangkat harkat dan martabat bangsa. Nilai yang kedua yaitu akuntabel. Seorang ASN harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Ki Hajar Dewantara mencontohkan hal ini saat beliau menulis artikel tajam yang berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda". Artikel ini mengkritik rencana pemerintah kolonial yang meminta sumbangan dari rakyat miskin untuk merayakan kemerdekaan Belanda. Beliau sadar akan resiko tulisannya, dan ketika ditangkap lalu diasingkan, beliau tidak lari dari tanggung jawab. Beliau menanggung konsekuensi atas prinsip dan kebenaran yang ia suarakan. Lalu selanjutnya kita masuk ke nilai yang ketiga, yaitu kompeten. Masa pengasingan di Belanda tidak membuat beliau menyerah. Justru beliau menunjukkan semangat kompetensi dengan terus belajar. Beliau mendalami ilmu pendidikan dari tokoh-tokoh dunia seperti Froebel dan Montessori, hingga akhirnya berhasil meraih Europees, akte atau ijazah pendidikan bergengsi di Belanda. Ini adalah bukti nyata semangat belajar tanpa henti untuk meningkatkan kapasitas diri. Beralih ke nilai keempat, yaitu harmonis. Di era kolonial, masyarakat Nusantara hidup dalam sistem kasta dan diskriminasi sosial yang sangat kental, di mana rakyat biasa dianggap masyarakat kelas bawah. Ki Hajar Dewantara hadir untuk meruntuhkan sekat-sekat tersebut. Melalui sistem Among di Taman Siswa, beliau menciptakan lingkungan belajar yang harmonis, inklusif, dan saling menghargai. Beliau menanamkan bahwa setiap anak memiliki potensi unik yang harus dirawat tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, baik itu ekonomi maupun garis keturunannya. Nilai harmonis inilah yang menjadi fondasi persatuan bangsa yang terus kita jaga hingga hari ini sebagai ASN. Nilai berakhlak selanjutnya adalah loyal. Loyalitas Ki Hajar Dewantara kepada bangsa dan negara melampaui kepentingan pribadinya. Bukti paling ikonik dari dedikasi ini terjadi pada saat beliau genap berusia 40 tahun menurut penanggalan Jawa. Beliau dengan sadar menanggalkan gelar bangsawanan Raden Mas dan mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau melepaskan hak istimewanya sebagai bangsawan agar bisa bebas secara fisik maupun jiwa untuk bergaul dan berjuang bersama rakyat jelata. Ini adalah bentuk pengorbanan tertinggi demi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.